Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan bosnya IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto, semangat terus ya. Dan kali ini spesial teman-teman ya, kita dihadiri oleh Hmm, the one and only ya, Bapak Alessandro Rey, satu-satunya kuasa hukum yang paling bersinar di negara Indonesia ini. Halo Pak Rinto, hmm. apa kabar Pak hari ini Pak? Pak Rey, apa kabar Pak Rey? Baik, Pak Awan. Baik, Pak Rinto. Apa kabar Hmm, juga? hmm. Baik, Oke. Pak. Terima kasih Pak Rey sudah hadir sama kita ya. Kita akan nanti bagaimana pendapat Pak Rey dari informasi-informasi dari IWPI ini. Hmm. Oke, sekarang kita akan mulai dari ada satu berita terbaru nih ya Hmm, mengenai pengadilan pajak. Coba saya share sedikit nih teman-teman ya. hmm, Ini adalah IKPI audiensi dengan Mahkamah Agung sampaikan usulan sehubungan dengan pengalihan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung. Jadi ada Hmm. beberapa hal yang disampaikan atau diskusi antara IKPI dengan Mahkamah Agung. Mungkin saya akan ambil salah satu poin pentingnya ya, yaitu hmm, adalah mengenai adanya saran supaya nanti kuasa hukum di pengadilan pajak itu tidak perlu seorang sarjana hukum gitu ya. Saya nggak tahu hmm. persis sih bagaimana diskusinya, tapi seperti itu yang kita tangkap. Nah, kita mulai Betul. dari bagaimana nih Pak Rinto dari IWPI menanggapi usulan seperti ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Ewan. Ya, nanti apa? Kita dari BPI ngasih apa ya umpan balik dulu. Nanti dari Pak Rip bisa menanggapi. Merespon dari berita tersebut, Mas Awan. Kita dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia sudah langsung gerak cepat, Mas Awan. Kita langsung bersurat juga ke Mahkamah Agung, Mas, untuk Hmm. memohon audiensi agar dari pihak Mahkamah Agung ini mendapatkan dua sisi pandang yang seimbang gitu, Mas. Jangan hanya satu sisi. Ini Hmm. sebentar saya share surat kami. Hmm. Nah, surat. Nah, ini Mas, kelihatan Mas ya. Oke, siapa? Nah, ini kita 9 Desember ini kita sudah bersurat Mas kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk permohonan audiensi. Nah, ini Mas Hmm. hubungan dengan rencana pengalihan kewenangan pengadilan pajak dari Kemenq kepada Mahkamah Agung 30 Desember 2026 serta adanya pembahasan internal maupun publik mengenai penyempurnaan syarat kuasa hukum pengadilan pajak. Maka melalui surat ini IWPI memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk berkenan menerima audiensi resmi guna menyampaikan pandangan, masukan, dan aspirasi dari perspektif wajib pajak sebagai pihak yang berkepentingan dan terdampak dalam proses penegakan hukum perpajakan. IWPI Hmm. menilai bahwa transisi pengadilan pajak ke Mahkamah Agung merupakan momentum penting bagi penguatan sistem peradilan, termasuk harmonisasi standar profesi kuasa hukum agar sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan umum. Oleh karena itu, IWPI merasa perlu menyampaikan secara langsung pandangan teknis dan normatif terkait kewajiban dasar pendidikan hukum bagi kuasa hukum pengadilan pajak agar selaras dengan struktur peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua, pentingnya sertifikasi kompetensi perpajakan sebagai penguatan keahlian tambahan, bukan pengganti fondasi hukum. Yang ketiga, risiko terjadinya asimetrik standar yang dapat mengurangi kualitas pelindungan hukum bagi wajib pajak. Yang keempat adalah pentingnya partisipasi organisasi wajib pajak dalam penyusunan kebijakan peralihan pengetahuan pajak agar kebijakan yang dihasilkan objektif dan tidak berpihak pada institusi tertentu. Karena yang kita ketahui, IKP adalah mitranya Direktorat Jenderal Pajak, Mas Awan. Oke. Bersama surat ini kami menyampaikan kesiapan BPI untuk hadir sesuai jadwal yang Mahkamah Agung tentukan. Terus Hmm. kami juga ini Mas, ini poin-poinnya ini Mas yang kami sampaikan. Nah, ini Mas. Nah, IWPI syarat sarjana hukum tidak boleh hilang Mas Awan. Ini poin-poinnya Hmm. Mas ya. Hmm. Nah, ini analogi advokat IT dasarnya tetap harus sarjana hukum. Jadi ini kalau kita ngomong advokat terkait perpajakan itu harus sarjana hukum dulu nanti baru ada kompetensi keahlian khusus Mas Awan. Contohnya ini kalau advokat di bidang IT harus sarjana hukum dulu baru nanti spesialis ini keahlian di bidang IT. Misalkan pengacara di bidang pertambangan harus lulus sarjana hukum dulu baru Hmm. ini apa kompetensi dunia pertambangan itu dan misalkan di dunia advokat di bidang perbankan dan keuangan mungkin sama juga Mas Awan. Jadi harus supaya standar ini nanti pengadilan pajak ini pengadilan baru yang di bawah Mahkamah Agung tiba-tiba syaratnya kok spesial itu Mas Awan. Hmm. Nah, terus
IWPI akan ajukan audisi ke MA, Mas. Nah, ini Mas, ini jangan sampai reformasi terlihat sandiwara, Mas Awan. Ini IWPI mengingatkan bahwa reformasi pengadilan pajak harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem, bukan memperlemah standar. Jika Mahkamah Agung tetap mempertahankan wacana menghapus syarat sarjana hukum, maka publik bisa melihatnya sebagai reformasi setengah hati. Jika Mahkamah Agung menutup ruang diskusi bagi kelompok wajib pajak, maka sangat sulit mengelak dari dugaan bahwa semua ini hanyalah sandiwara demi kepentingan birokrasi tertentu, Mas Awan. Nah, Hmm. ya, menurut pandangan kami, karena kasus di pengadilan pajak ini ada dua macam, Mas Awan, ya. Terkait gugatan, itu adalah formil, dan banding terkait dengan material. Jadi kalau gugatan ini malah yang bisa harus sarjana hukum, Mas Awan. Itu Hmm. kalau pandangan kami dari BPI, biar tidak ada standar ganda, Mas. Masa pengadilan yang lain harus sarjana hukum, khusus pengadilan pajak malah nggak boleh, nggak harus sarjana hukum. Akhirnya Hmm. apa, Mas Awan? Saat wajib pajak ingin menempuh upaya hukum, bertanya ke kuasa hukum pajak, itu pasti jarang yang menyarankan untuk upaya hukum gugatan, Mas Awan. Hmm. Hanya upaya hukumnya keberatan dan banding itu terkait dengan material. Mungkin Hmm. seperti itu pandangan dari BPI, mungkin tambahan dari Pak Re, Mas. Oke, jadi IWPI sendiri sebenarnya mendukung bahwa harus kuasa hukum, harus orang S1 hukum dahulu, karena kalau nggak ngerti hukum, tiba-tiba masuk ke pengadilan pajak, ya kacau balau lah dunia persilatan di pengadilan pajak begitu ya. Ya, Oke, karena tadi ada dua upaya hukum tadi, Mas. oke. Baik, terima kasih Pak Rinto dari IWPI. Kita akan langsung minta pendapatnya dari ahli kita ya, Bapak Rey, seorang ahli hukum. Bagaimana Pak Rey menanggapi mengenai isu sarjana hukum di pengadilan pajak ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Awan dan terima kasih juga Pak Rinto ya. Ya, Ini isu yang sangat menarik untuk kita diskusikan ya, karena memang ini sejak putusan MK nomor 26 tahun 2023 ini sudah menjadi trending topik ya, di mana Mahkamah Agung secara tegas mengatakan bahwa pengadilan pajak itu belum independen ya, atau kalau kata orang awam masih banci begitu ya. ya, Nah, masih setengah-setengah ya. Oleh karena itu untuk mempunyai identitas yang jelas dan juga independensi yang sangat clear, maka harus dialihkan ke dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Nah, tentunya kita mengetahui bahwa ketika pengadilan pajak itu dialihkan ke dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, maka payung besarnya itu adalah pelaksanaan daripada kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Semua peradilan, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun, atau peradilan militer, itu pasti melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu syaratnya untuk bisa menjalankan itu tentu dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang punya kompetensi atau pondasi. Dan kompetensi atau pondasi itu setidak-tidaknya harus pondasi atau kompetensi di bidang hukum. Bahwa kemudian ada peradilan pajak sebagai peradilan khusus di bawah peradilan tun, tentu tidak menghilangkan pondasi dan kompetensi dasar, yaitu kompetensi di bidang hukum atau pondasi di bidang hukum. Nah, tentu peradilan pajak itu justru menambah kompetensi, bukan kemudian menghilangkan kompetensi dasar. Tentu kompetensi yang ditambah apa? Ya kompetensi di bidang akuntansi atau di bidang administrasi, fiskal tentunya. Ya. Jadi pondasi dasarnya tidak dihilangkan karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan demikian di dalam semua 4 lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jadi kalau tadi ada upaya dari teman-teman kita di IKPI yang memberikan masukan kepada eh, Mahkamah Agung ya melalui eh, melalui kamar tun ya di kamar tata usaha negara ya di bawah Mahkamah Agung, maka seharusnya masukan itu menurut kami ya setidak-tidaknya dari P5I adalah menambah kompetensi ya, bukan mengurangi kompetensi dasar ya. Jadi kompetensi dasar itu harus ada ya Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, kompetensi dasar itu ya tentunya kompetensi di bidang hukum, khususnya hukum pajak. Karena kemudian peradilan pajak ini sangat khusus, ada upaya hukum,
yang tadi Pak Rinto sebutkan, misalnya ada upaya hukum banding, ya, yang kemudian perlu memeriksa materi, maka diperlukanlah kompetensi tambahan, ya. Kompetensi tadi yang saya sebutkan adalah kompetensi di bidang akuntansi, ya, atau di bidang administrasi fiskal, ya, sehingga kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa kemudian ini menjadi bargaining begitu, ya, atau tawar-menawar, ya, karena ini peradilan khusus, maka kompetensi hukumnya dikesampingkan, lalu kompetensi akuntansi dan administrasi fiskalnya saja yang dikedepankan, gitu ya. Tidak seperti itu, justru harusnya ditambah supaya makin lengkap. Nah, dengan demikian, maka karena kompetensi dasar itu di dalam payung kekuasaan kehakiman harus ada, ya, dalam bentuk kompetensi di bidang hukum, yang mana sumber daya manusianya harus dibuktikan dengan mereka yang punya latar belakang minimal sarjana hukum. Sehingga dengan demikian penambahannya adalah penambahan di bidang kompetensi akuntansi atau administrasi fiskal. Sehingga mereka yang beracara di pengadilan pajak itu bukan hanya seorang advokat, tapi seorang advokat yang justru punya kompetensi tambahan. Itu yang disebut dengan advokat pajak, gitu ya. Jadi hukumnya mengerti, pajaknya mengerti. Ya, pajak itu apa? Ya, pajak sama dengan akuntansi ditambah administrasi fiskal, kan begitu. Nah, jadi kompetensi itulah yang tentunya harus menjadi syarat tambahan, ya. Jadi bukan pondasinya yang dihilangkan. Kalau pondasinya dihilangkan itu seperti rumah, pondasinya nggak kuat ya rubuh gitu ya. Nah, ini yang terjadi juga di pengadilan pajak karena hakim-hakim pengadilan pajak juga tidak semuanya punya pondasi yang kuat gitu ya. Nah, ini sekedar menambahkan sedikit Pak Awan dan Pak Rinto. Memang betul syarat untuk menjadi hakim itu tidak harus sarjana hukum. Itu diatur di pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Tapi jangan lupa, ya itu adalah syarat rekrutmen awal. Tapi ketika hakim sudah praktek, beracara, dan membuat pertimbangan hukum dalam putusan, dan juga pada akhirnya membuat amar, maka di dalam pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan di sana, hakim harus melaksanakan kekuasaan kehakiman, atau narasinya disebutkan pengadilan pajak melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tadi saya sudah sebutkan, kekuasaan kehakiman itu adalah memahami hukum dengan baik. Jadi ketika hakim direkrut pertama kali, betul syaratnya tidak harus sarjana hukum. Tapi ketika dia sudah mulai praktek, dia harus belajar mengenai hukum, ya, karena ada pasal 2-nya, ya, kekuasaan kehakiman. Nah, jadi harus dibedakan antara pada saat direkrut dengan pada saat dia bekerja. Ya, jadi syarat rekrutmen awal betul itu namanya syarat standar gitu ya. Syarat standar sama seperti seorang advokat. Syarat standarnya kan sarjana hukum. Tapi ketika dia memilih menjadi advokat pajak, ya harus punya kompetensi pajak. Ketika dia memilih menjadi advokat pasar modal, dia harus punya kompetensi tambahan pasar modal. Ketika dia menjadi advokat hak kekayaan intelektual, dia harus punya kompetensi haki. Kan begitu. Ketika dia menjadi advokat kepailitan, ya dia harus punya ya kompetensi sebagai seorang kurator misalnya. Nah, sehingga itu menjadi pondasi tambahan bagi masing-masing bidang atau area of expertise ya. Nah, dengan demikian kembali lagi hakim juga pada awalnya memang tidak diharuskan punya latar belakang sarjana hukum, tapi ketika dia nanti sudah mulai praktek dia harus belajar ya. Karena apa? Karena di pasal 10 ayat 1 disebutkan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan apa? Tidak hukumnya tidak ada, hukumnya tidak jelas, itu tidak boleh menolak. Nah, pertanyaannya bagaimana dia bisa memahami hukum-hukum yang lain kalau dia nggak lulus sarjana hukum? Betul, Pak. Ya, bagaimana dia bisa menggali hukum yang lain selain daripada hukum pajak, sementara dia mengenal saja tidak gitu ya. Nah, maka dia perlu belajar ya, perlu sekolah atau kuliah lagi. Begitu juga di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan disebutkan di sana. Ya, bahwa hakim dan hakim konstitusi harus menggali nilai-nilai hukum. Nilai-nilai hukum itu kan plural, bukan singular. Berarti nggak hanya hukum pajak. Kalau hukum pajak aja kan ya itu satu bidang tertentu, tapi hukum yang lain kan dia juga harus paham. Nah, pertanyaannya gimana mau paham? Kalau kemudian tidak pernah menginjakkan kakinya di semester 1 kan gitu ya. Kalau cuma sekedar baca rilis atau baca koran kan itu beda pemahamannya. Ini apa semacam ini Pak Re?
Ini dokter spesialis tapi nggak kuliah dokter umum, jadi langsung spesialis itu, Pak. Nah, itu. Ya, kalau Analoginya. itu mungkin lebih tepatnya bukan dokter spesialis, tapi itu bidan spesialis Oh, mungkin. bidang spesialis ya. Ya, karena kalau dokter spesialis, Pak Rinto tetap harus melewati tangga dokter umum. Iya, 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 Ya, iya, tidak iya. ada dokter spesialis itu langsung kemudian menjadi spesialis tanpa menjadi GP atau general Iya, practitioner ya. oke, oke. Atau kemudian dokter umum kan nggak ada. Hmm. Tetap jenjangnya dia dokter umum dulu. Oke. Jadi pemahaman dokter spesialis agak keliru gitu ya. Kalau kemudian dia menjadi spesialis tapi nggak pernah jadi generalis gitu atau GP. Nah, Hmm. jadi menurut saya Pak Awan dan Pak Rinto Hmm. harusnya apa yang disuarakan oleh IKPI Hmm. bukan memberikan saran kepada Mahkamah Agung supaya mereka yang boleh beracara itu tidak harus berlatar belakang sarjana hukum. Tapi harusnya IKPI mendorong anggotanya supaya cepat-cepat kuliah sarjana hukum. Nah, bukan menyarankan regulator supaya membuat Cuman aturan tidak perlu sarjana hukum. Cuman ini Pak Reni sebagai informasi yang diterima oleh IWPI, Mahkamah Agung ini sudah mau mengiyakan nih Pak Reni soalnya terkait sarannya dari IKPI ini, makanya kan buru-buru IWPI bersurat untuk audiensi ini. Ya, itu sebabnya memang tentunya IWPI juga harus melakukan itu sesegera mungkin karena kan Hmm. biasanya regulator itu kan mendengar kalau sudah ada yang menghampiri gitu ya, Pak. Iya, iya, iya. Nah, biasanya kan mereka kalau nggak ada yang mendatangi kan mereka tidak Hmm. tidak tanda petik ya kurang Hmm. bisa memahami atau mendengar gitu ya. Itu juga pekerjaan rumah buat P5I tentunya ya. Iya, iya. Bisa dibayangkan saja Pak Rinto dan Pak Awan Hmm. kalau beracara nggak ngerti hukumnya gitu ya. Ini antara kuasa dengan hakimnya kan sama-sama nggak ngerti gitu kan ya. Ya. Nah, itu apa yang terjadi kan begitu, Pak. Hmm. Ya. Nah, jadi kembali lagi Mahkamah Agung sebenarnya kalau bisa diharapkan turun gunung sebelum membuat aturan, ya. Hmm. Misalnya Mahkamah Agung itu harusnya coba turun ke pengadilan pajak dan lihat bagaimana beracaranya, ya kan? Nah, lalu kemudian Mahkamah Agung melakukan penelitian, ini benar nggak begini nih modelnya? Hmm. Ya, jadi jangan langsung kemudian mengiyakan gitu Pak Rinto dan Pak Iya, Awan. iya, Jadi iya. dia harus turun gunung. Karena kan semua yang ada di Mahkamah Agung sekarang, semua SDM, terutama Hakim Agung, itu kan sudah melalui jam terbang dari hakim tingkat pertama. Biasanya dari PN begitu ya, atau dari Petun. Sebelum kemudian berakhir di Mahkamah Agung karirnya. Jadi mereka pasti sudah punya jam terbang yang mumpuni. Nah, harusnya mereka sebisa mungkin meluangkan waktu untuk turun gunung, lihat bagaimana hakim-hakim pengadilan pajak itu beracara, ya. Nah, lalu kemudian atau mungkin mereka harus tanda petik ya beraudiensi seolah-olah mereka itu adalah wajib pajak atau seolah-olah mereka adalah direktur jenderal pajak, ya, sehingga bisa kelihatan beracaranya benar apa enggak, ya. Nah, saya mau tambahkan sedikit buat Pak Awan dan Pak Rinto. Kami pernah mengundang KY untuk menghadiri pemantauan sidang. Hmm. Ternyata KY pun bingung juga kok beracaranya begini begitu ya. Nah, saking bingungnya akhirnya mereka membuat putusan ya yang pada akhirnya menyatakan bahwa hakim ya khususnya di majelis 7A pada waktu itu dinyatakan melanggar kode etik. Ya Hmm. karena beracaranya kok aneh gitu ya. Nah, mereka saja yang bukan hakim aja bingung. Nah, tentu harapannya Mahkamah Agung bisa turun gunung untuk bisa melakukan pemantauan begitu ya. Oh, acaranya kok begini. Nah, Hmm. tentu dia harus menggali dong hukum acara peradilan pajaknya. Jangan kemudian sedikit-sedikit langsung menyerahkan kepada organisasi atau pihak luar. Dia harus turun gunung. Hmm. Nah, kenapa demikian? Karena ini hal yang baru buat Mahkamah Agung. Hmm. Selama ini kan pengadilan pajak tidak di bawah Mahkamah Agung 100% ya, cuman setengahnya atau bahkan kurang. Nah, oleh karena itu dia harus turun gunung untuk bisa membuat peraturan ya. Nah, jadi itu mungkin masukan dari kami P5I ya, ini juga pekerjaan rumah ya supaya kami nanti akan bersurat ya. Harapannya Mahkamah Agung tidak terburu-buru ya karena publik nanti akan apa meragukan kerja daripada Mahkamah Agung dalam memasukkan pengadilan pajak menjadi satu atap gitu ya. Hmm. Karena menurut kami begini, Pak Rinto dan Pak Awan, ada kekhawatiran juga di Mahkamah Agung bahwa mereka tidak mau terlalu campur tangan karena mereka menganggap pengadilan pajak itu isinya orang-orang yang super pinter gitu ya.
Ya. Jadi mereka Ya. tuh takut dianggap kita nggak ngerti pajak lah, udah Ya. gitu ya. Serahkan saja kepada mereka yang ada di pengadilan pajak. Ya. Ya, makanya dalam beberapa perkuliahan, termasuk kuliah umum di kampus atau mungkin dalam proses training di beberapa pelatihan, saya selalu mengatakan pajak itu nggak susah, tapi kemudian ya digaungkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi susah supaya mereka itu tidak Ya. masuk lebih dalam ke dalam dunia perpajakan atau persilatan perpajakan gitu ya. Nah, saya berharap Mahkamah Agung ya tidak tanda petik ya tidak ragu gitu ya, tidak khawatir dan tidak terkontaminasi oleh orang-orang yang menganggap pajak itu susah, serahkan saja kepada mereka yang sudah ada di pengadilan pajak. Enggak begitu juga ya. Kita sama-sama melakukan perbaikan gitu ya supaya ke depannya peradilan pajak itu adalah peradilan yang memang sesungguhnya diamanatkan oleh hukum acara, bukan dikondisikan oleh pihak-pihak tertentu. Begitu Pak Wan dan Pak Arif. Oke, luar biasa Pak Rey ya informasinya. Jadi kesimpulannya IWPI dan ahli hukum Pak Rey juga sama-sama sepakat ya bahwa untuk beracara di pengadilan pajak ya minimal wajib memahami hukum dibuktikan dengan S1 hukum. Barulah kemudian memahami yang lain. Contohnya dunia pajak ya memahami pajak. Nah, itulah baru diatur lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan semoga MA mau membaca surat dari IWPI ya dan betul-betul bersama dengan IWPI juga berdiskusi supaya mendapatkan informasi dari semua pihak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto informasinya. Terima kasih Pak Rey informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mari. Mas.